Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati hidup kita satu hari lagi ini. Dan pada pagi hari ini mari kita bersama-sama mengawali dan memulai kehidupan kita di hari yang baru dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita boleh mendapatkan kekuatan, pengharapan di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh menikmati hidup kami satu hari lagi. Dan sebelum kami masuk dan sibuk dengan segala pekerjaan dan rencana serta kesibukan kami sepanjang hari ini, biarlah kami mau lebih dahulu menghampiri-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu yang boleh menjadi penunjuk, penuntun dan pembimbing hidup kami. Terangilah hati kami Tuhan untuk kami dapat memahami dan mengerti, dan pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-11, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu bisa menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Raja damai yang akan datang, itulah perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsanya. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara dan saya berada dalam kesesakan dan kesulitan yang besar di dalam hidup kita, maka kita berharap ada seorang yang bisa melepaskan dan membebaskan semuanya itu dalam hidup kita, bukan? Pengharapan itulah yang juga dialami dan diharapkan oleh orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem pada masa Nabi Yesaya melayani. Oleh karena mereka berada dalam ancaman besar dari para musuhnya, yaitu kerajaan Israel dan juga kerajaan Aram yang ingin menyerang dan menaklukkan mereka. Tetapi Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan akan memakai kerajaan Asyur sebagai pisau cukur untuk menghancurkan musuh-musuh Yehuda. Tetapi Asyur yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat, bahkan dikatakan sebagai cambuk dan tongkat Tuhan untuk menghalau dan menghancurkan musuh-musuh umatnya. Ia pun akan dihancurkan. Sebab Asyur bukanlah orang yang diurapi,
orang yang dijanjikan kepada umat Tuhan. Tapi sebaliknya di dalam pasal selanjutnya, Yesaya dengan jelas bahwa orang yang diurapi atau Mesias yang dijanjikan itu adalah berasal daripada tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Memang kita tahu saudara-saudara, pada bagian-bagian sebelumnya Yesaya juga sudah menyampaikan tentang orang yang dinantikan atau orang yang diurapi ini. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, ya, seorang wanita muda akan melahirkan seorang anak dan dia akan diberi nama Immanuel. Di dalam pasal yang ke-9 dikatakan seorang putra diberikan kepada kita dan dia lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan dia akan disebut sebagai penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Tetapi itu semua tidak menunjuk secara jelas dari mana asalnya. Tetapi di dalam pasal yang ke-11, Yesaya dengan jelas, dengan spesifik, bahwa yang dijanjikan atau yang diurapi atau Mesias itu berasal dari tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Walaupun frase dari kata keluar dari tunggul Isai ini menimbulkan banyak perdebatan dan tafsiran, tetapi para penafsir setuju bahwa ini menunjuk kepada keturunan Daud atau keluarga Daud, saudara-saudara. Di dalam pasal 11 ini Yesaya ingin memberikan suatu penghiburan bahwa Tuhan benar akan memberikan orang yang dia urapi, Mesias itu. Dan Mesias itu ya, berasal daripada tunggul Isai. Dan Mesias itu dikatakan memiliki dan dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya, yaitu roh yang memberikan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu ada di dalam diri Mesias itu. Sehingga maka dikatakan dia akan memerintah, dia akan menghakimi dengan jujur, dengan benar, dengan adil. Sehingga segala ketetapan dan keputusannya baik dan benar adanya. Bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, saudara-saudara, Yesaya menggambarkan bahwa di masa pemerintahan Mesias itu nanti, maka yang ketidakamanan, ketakutan, itu semua akan disingkirkan. Diganti dengan kedamaian, keharmonisan dan kerukunan. Seperti yang digambarkan di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di mana pada masa pemerintahan Mesias nanti, tidak ada lagi orang yang berbuat jahat ataupun yang berlaku busuk. Karena semua orang sudah memiliki pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya ini bersifat ganda penggenapannya. Ya, dengan kata lain, saudara-saudara, kita seperti melihat gunung. Ada 2 gunung tapi terlihat di depan hanya satu. Padahal itu ada satu tentang jarak antara gunung yang satu dengan gunung yang kedua. Kelihatannya dempet, saudara-saudara. Maka kalau menunjuk kepada penggenapannya pada masa Yesaya, saya lebih setuju bahwa itu menunjuk kepada Hizkia. Karena kita tahu ketika Hizkia anak Ahaz menjadi raja, firman Tuhan di dalam kitab Raja-Raja dan 2 Tawarik mencatat Hizkia adalah raja yang taat dan mengasihi Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tepat seperti apa yang dilakukan oleh Daud leluhur. Bahkan di dalam kitab 2 Raja-Raja dikatakan sebelum dan sesudah Hizkia, sebelum dan sesudah Raja Hizkia, tidak ada seorang raja yang seperti Hizkia. Karena Hizkia ini adalah raja yang sangat mencintai Tuhan. Dia mengadakan pembaharuan di dalam kerohanian umat Tuhan pada waktu itu. Segala tugu-tugu dan tiang berhala yang pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Oleh karena mereka melihat kehidupan ayahnya Ahaz yang jahat dan tidak takut akan Tuhan, oleh Hizkia dihancurkan. Dan pasca diadakan kembali,
Perbaikan bait suci terus diadakan. Dan bukan hanya secara rohani, secara militer. Hizkia pun juga mulai membangun kekuatan. Sehingga di zaman Hizkia, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem boleh hidup dengan damai dan sejahtera, saudara-saudara. Tetapi Hizkia pun akhirnya mati. Dan kerajaan Yehuda serta penduduk Yerusalem mengalami pembuangan seperti kerajaan Israel yang lebih dahulu. Oleh karena tunas yang keluar dari tunggul Isa ini belum digenapi secara penuh. Dan itu digenapi secara penuh pada pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus dialah Allah yang datang ke dalam dunia, berinkarnasi, lahir dari anak darah Maria yang adalah keturunan Daud. Dan Yesus Kristus itulah jalan pendamaian bagi semua orang untuk bisa damai kembali dengan Bapa di surga. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia memperdamaikan saudara dan saya dengan Bapa di surga. Sehingga kita yang dahulunya hidup di dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, kegentaran, oleh karena kita ada di dalam bayang-bayang dan ada di bawah murka Allah. Sekarang kita telah didamaikan, telah dibebaskan, dilepaskan, dan kita hidup di bawah anugerahnya. Yesus inilah Mesias, Raja Damai yang dinanti-nantikan. Dialah yang memberikan damai kepada kita. Damai yang tidak bisa kita peroleh di dunia. Damai yang Tuhan berikan. Walaupun sampai saat ini saudara-saudara masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh karena mereka salah paham dan mengerti. Tetapi nanti ketika Yesus datang kedua kali, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bahwa Yesus sungguh dialah Mesias yang diurapi tunas dari tunggul Isai yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabinya. Dia akan datang dan dia akan memerintah di muka bumi dan seluruh bangsa akan sujud dan menyembah Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi Yesaya memberikan pengharapan, kabar baik, sukacita kepada umat Tuhan yang pada waktu itu menanti-nantikan dan mengharapkan pertolongan. Tentang orang yang akan membebaskan dan melepaskan mereka dari segala ketakutan, kekhawatiran, dan kegentaran. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang harus kita beritakan. Kita harus beritahukan kepada mereka. Karena masih banyak orang-orang yang masih hidup di dalam ketakutan. Tidak ada kedamaian, ketenangan di dalam hatinya. Karena mereka hidup di bawah murka Allah. Inilah tugas gereja, saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah memiliki Yesus Kristus atau Mesias Sang Raja Damai itu. Untuk juga boleh membagikan kepada mereka agar mereka juga boleh mendapatkan kedamaian di dalam Kristus Yesus Sang Mesias itu. Ingat saudara-saudaraku, hanya di dalam Yesus Sang Mesias itu kita beroleh kedamaian. Karena Yesus telah menjadi jalan pendamaian bagi saudara dan saya untuk datang kepada Bapa di sorga. Dan nanti kita berharap ketika Ia datang untuk kedua kalinya, maka saudara dan saya akan menikmati kedamaian bukan hanya antar pribadi kita secara individu, tetapi juga dengan alam semesta. Seperti di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Inilah pengharapan kita, di mana kita boleh tinggal bersama Tuhan di bumi dan langit yang baru. Dan Tuhan akan memerintah dan kita akan menikmati kedamaian bersama Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini,
mari kita sampaikan, kita beritahukan kepada mereka bahwa Yesus Kristus dialah Mesias, Raja Damai yang dinantikan, yang akan memberikan kedamaian dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan menerimanya. Maukah saudara dan saya mengabarkan hal itu? Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ribuan tahun yang lalu hamba-Mu Nabi Yesaya telah memberikan pengharapan dan memberitahukan akan Engkau, Mesias yang diurapi kepada umat-Mu, agar mereka juga boleh memperoleh kedamaian di dalam kehidupan mereka, yaitu damai dengan Allah dan juga damai dengan manusia dan juga dengan yang lainnya. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh percaya dan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memerintah di dalam hati kami sebagai Raja dan juga yang memberikan kedamaian dan sukacita. Oleh karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan memperoleh warisan di sorga. Tuhan, biarlah ini juga yang mendorong kami untuk kami juga boleh membagikan kabar baik ini kepada saudara-saudara kami yang lain. Tolonglah kami Tuhan, dan berkatilah pekerjaan dan usaha kami hari ini serta keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan Engkau semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.